Ini yang pertama. Yang diperlukan di dalam menuntut ilmu yang pertama apa? Keinginan. Tidak akan terwujud dan tidak akan kau hasilkan ilmu kalau tanpa dimulai pertama kali keinginan di dalam hati, bulat di dalam hati. Benar? Benar kan? Di kesimpulan keinginan itu yaitu an-niyah. Niat. Keinginan itu niat. Kalau orang sudah niat, sudah mempunyai keinginan, pasti dia mempunyai niat untuk menuntut ilmu. Sedangkan niat paling utama. Orang kalau udah punya niat berarti punya keinginan, benar gak? Kalau orang punya keinginan belum tentu punya niat, benar gak? Karena keinginan ada yang dinamakan apa? Hayalan. Dia hanya angan-angan saja. Angan-angan sama cita-cita beda, berhadirin. Angan-angan sama cita-cita beda. Kalau angan-angan melanglang buana, jasad Anda ada di kasur, itu namanya angan-angan. Duduk sambil tidur berpikir gue pengen jadi pilot. Cita-cita gue, cita-cita yang membuat pesawat sudah ada. Presiden kita yang ketiga B.J. Habibie. Gue sekarang cita-cita bukan mau bikin pesawat, tapi bagaimana gue mempunyai cita-cita gue bisa menjadi yang bikin murnya pesawat, mungkin begitu. Nah, ini namanya hayalan. Ini namanya angan-angan. Angan-angan dan hayalan itu sepupuan. Keinginan besar, badan nangkrak. Ini namanya angan-angan. Tapi kalau orang sudah mempunyai cita-cita, maka ia akan wujudkan dengan gerakan. Paham apa tidak? Nah, ini keinginan ya, an-niyah. Innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung dengan niat, dan dimulai apabila Anda memulai ingin mendapatkan ilmu. Tumbuhkan keinginan, bulatkan keinginan, kuatkan keinginan. Itulah langkah pertama Anda akan menghasilkan ilmu. Paham nggak? Karena tidak semua, ini seperti malam ini nih, yang hadir ini malam ini, datang ke tempat ini mempunyai keinginan. Tidak semua. Ada yang hadir malam hari ini dengan niat apa? Iseng-iseng banyak. Ini ada majelis bulanan, kebetulan gue lagi kosong nih, gue iseng-iseng hadir majelis taklim. Ini banyak. Ada orang jadikan nuntut ilmu majelis taklim iseng-iseng. Itu kalau orang udah iseng-iseng, satu langkah dua langkah dari rumahnya, tahu-tahu dapat WA dari ceweknya, bisa putar badan dan putar balik motor. Benar? Ini namanya iseng-iseng. Tapi kalau orang sudah mempunyai keinginan kuat, niat yang kuat, yang bulat, jangankan si Dewi Sahrini yang nelpon, dia tidak akan putar balik. Paham? Ini yang diperlukan, keinginan yang bulat. Mulai langkah untuk mendapatkan ilmu, keinginan. Lalu langkah yang kedua, kalau Anda ingin menghasilkan ilmu, setelah Anda tanamkan keinginan yang bulat dan kuat, yaitu harokah. Harokah. Nih yang diperlukan. Keinginan tanpa harokah alias gerakan. Harokah ini gerakan Indonesianya, gerakan atau ikhtiar. Kalau keinginan tanpa ada gerakan untuk mewujudkan keinginan tersebut, tanpa ada langkah, itulah yang dinamakan hayalan. Benar? Yang tadi diceritakan hayalan. Tapi kalau Anda sudah mempunyai keinginan, tekad yang bulat, niat yang kuat, maka langkah kedua yang perlu diwujudkan harokah. Gerakan badan Anda, gerakan pikiran Anda, gerakan jiwa raga Anda untuk mewujudkan keinginan Anda, yaitu ilmu, menghasilkan ilmu. Kenapa? Karena kalau orang sudah bergerak, pepatah berkata al-harokah barokah. Kalau orang banyak bergerak, pasti banyak berkahnya. Kalau orang tiap hari nangkrak, makan, minum, dan pula tidur, 5 hari stroke, kalau enggak diabetes. Benar?
Tapi kalau orang banyak gerak, insya Allah banyak berkahnya. Pengen jadi orang kaya, gerak nggak mau. Pengen dapat rezeki, diam melulu. Yang ada bukan dapat rezeki, yang ada bukan dapat duit, yang ada bukan dapat harta. Bentar lagi tuh malam datang setan berjubah menghayal jadi wali min auliyaillah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah ini harokah nih. Perlu nih harokah. Gerakan ya. Untuk mewujudkan keinginan kita, yaitu menghasilkan ilmu. Mulai melangkah keinginan dari rumah. Setelah keinginan bulat ingin menuntut ilmu, ambil kunci motor, masukin ke dalam kuncinya, panasin tuh motor, lalu keluar ngegas tuh motor. Belum beli bensin. Nah ini namanya harokah. Sehingga sampai ke tempat kita. Nah ini namanya harokah. Ikhtiar, berarti keinginan sudah, gerakan kita sudah. Nah hadir kita di malam hari ini yaitu sudah mewujudkan gerakan kita. Keinginan sudah, gerakan ada. Kalau tanpa gerakan kita tidak akan berkumpul di masjid ini. Benar apa betul? Tapi keinginan dan gerakan sahaja itu tidak cukup. Memerlukan langkah yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Sungguh. Apa yang ketiga? Ini yang diperlukan. Keinginan sudah, gerakan ada. Nah ini baru dua hal yang kita lakukan nih. Malam hari ini dua hal. Keinginan kita ada untuk menuntut ilmu dari rumah, lalu kita gerakan jiwa dan raga kita sehingga sampai ke tempat ini. Nah yang diperlukan untuk kita yang selalu hadir majelis bulanan, yaitu yang ketiga, sungguh-sungguh. Atau bisa dikategorikan sungguh-sungguh ini istiqomah. Bisa dikategorikan istiqomah. Kalau Anda sudah mempunyai keinginan, gerakan ada, lalu Anda sungguh-sungguh alias istiqomah. Karena segala hal, kalau Anda tidak tempuh dengan sungguh-sungguh, tidak akan tercapai, benar? Apapun keinginan Anda, kalau Anda bersungguh-sungguh, maka akan tercapai apa yang kau inginkan. Seperti pepatah berkata, manjada wajah. Kalau orang sudah bersungguh-sungguh, maka ia akan menghasilkan apa yang ia cita-citakan. Paham? Lalu yang keempat, ini nggak cukup tiga. Ini namanya ikhtiar kita manusiawi nih. Keinginan itu ikhtiar kita, harokah itu ikhtiar kita, sungguh-sungguh itu dari diri kita, dari jiwa kita manusiawi, wajib kita wujudkan. Tapi jangan lupa inti yang keempat. Apa itu yang keempat? Doa. Semuanya tidak akan terwujud, ketiga-tiganya tidak akan sempurna kecuali dengan keempat, yaitu doa.